بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian para jamaah sekalian, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya di atas ilmu yang benar dan karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Juga kita meninggalkan semua larangan-larangannya di atas ilmu yang benar karena takut ancaman dan hukuman Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita semua agar kita beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dan memerintahkan mereka untuk mentauhidkannya. Memerintahkan mereka untuk tidak berdoa, tidak meminta, tidak sujud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuan kita hidup, tujuan kita ada di dunia ini agar kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perintah pertama dalam Al-Quran, jika kita membuka mushaf Al-Quran maka kita akan dapati fi'lu amrin. Yang pertama dalam Al-Quran adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah hanya kepada Allah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Juga Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Tujuan utamanya adalah para rasul tersebut mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, beribadah, beragama hanya dengan agama tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah aku utus untuk setiap umat seorang rasul agar ia berdakwah i'budullah wajtanibut tagut. Beribadahlah hanya untuk Allah dan jauhi semua yang disembah selain Allah. Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada rasul yang kami utus, kata Allah, kecuali kami wahyukan sembahlah hanya kepada Allah dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Bahkan tidak ada seorang rasul pun, seorang nabi pun, kecuali yang pertama kali dia sampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah. Kalian tidak punya sembahan yang berhak disembah selain Dia. Makanya syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang boleh disembah, tidak ada yang punya hak untuk diibadahi kecuali Allah, adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, apa itu Islam? Kata Nabi SAW, an tashhada an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi, mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan membuktikan dengan anggota badan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan berangkat haji jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka yang pertama kali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau ajak mereka, engkau sampaikan kepada mereka adalah ajak mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka mengikutimu, jika mereka masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam agama tauhid, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lail. Beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Dan pernah suatu saat sahabat Mu'adz juga dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka sahabat Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan jika mereka melaksanakan hak tersebut, maka haqqul ibadi 'ala Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Allah tidak akan mengadab siapa yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tauhid adalah soal pertama di alam kubur kita. Pertanyaan tentang siapa yang engkau sembah adalah pertanyaan pertama di alam barzakh nanti. Ketika seorang dimakamkan dan pelayatnya sudah kembali, meskipun suara sendal mereka masih terdengar, maka akan datang 2 malaikat dan mendudukkan mayat tersebut dan mengatakan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa yang engkau sembah? Siapa Tuhanmu? Siapa yang selama ini engkau sembah semasa hidupmu? Jika hamba tersebut memberi jawaban yang benar, maka dia akan selamat. Kuburannya akan dilapangkan. Dia akan merasakan kenikmatan di alam kubur. Tapi jika jawabannya keliru, jawabannya salah, maka dia akan diazab dengan azab yang pedih di alam barzakh dan lebih pedih lagi di akhirat nanti. Dan tauhid adalah wasiat seluruh nabi. Seluruh nabi mewasiatkan anak-anaknya. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan anak-anaknya. Juga Nabi Yaqub mewasiatkan anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilih agama untuk kalian, agama yang benar, agama tauhid. Maka janganlah engkau mati kecuali beribadah hanya kepada Allah, kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Bahkan kepada anak kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas ketika masih berusia 7 atau 8 tahun. Nabi mengatakan kepadanya, ya gulam, wahai anak kecil, wahai Ibnu Abbas, inni uallimuka kalimatin, sungguhnya aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka,
Jagalah Allah, jagalah perintah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu, menjaga dirimu, menjaga keluargamu dan menjaga hartamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah perintah Allah, niscaya engkau akan selalu mendapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau butuh sesuatu, jika engkau ingin minta sesuatu, jika engkau punya hajat, maka mintalah hanya kepada Allah. Angkat kedua tanganmu. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu. Dan jika Allah berkehendak, maka cukup Allah mengatakan kun, kaf dan nun, jadilah, maka terjadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita semua dilarang untuk mati kecuali di atas agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali di atas agama Islam. Dengan bertauhid, maka hati kita akan tenang, jiwa kita akan tentram. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang ingin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dilapangkan dadanya memeluk agama Islam. Juga dengan tauhid, dengan beribadah, bergantung, berdoa hanya kepada Allah, maka segala kesedihan akan dihilangkan, segala musibah akan diangkat. Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan perut ikan, ditelan oleh ikan paus, maka doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus menyeru, berdoa di tengah kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan barang siapa yang menggabungkan dalam doanya tauhid, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengakui atas dosa-dosanya, maka sangat pantas doa tersebut diterima. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Seandainya dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, melakukan salat, beribadah, maka sungguh dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Dan tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan di dunia, apalagi di akhirat, kecuali dengan tauhid. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, dia bertauhid, dia beribadah hanya kepada Allah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan bahagia. Dan tidak ada yang bisa mengumpulkan umat manusia seluruhnya kecuali jika mereka beribadah hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguhnya ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, maka beribadahlah hanya kepada-Aku. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jika kita membaca dalil-dalil Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati bahwasanya yang akan selamat hanyalah orang yang bertauhid. Yang akan selamat hanyalah orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla, yang beribadah hanya kepada Allah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Fa idza qaluha, jika mereka mengucapkannya, harumat alayya dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha, maka haram darah dan hartanya kecuali dengan cara yang benar. Juga sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh
wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa anna al-jannata haq wa anna an-nara haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang merupakan kalimat dari Allah yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan meyakini bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga meskipun amalannya sedikit. Maka hadirin dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita selalu berusaha untuk menjaga tauhid kita, menjaga iman kita, jangan sampai terkotori oleh noda-noda riya, noda-noda syirik. Dan kita harus yakin bahwasanya tidak ada satupun yang berhak disembah, diibadahi, kita berdoa kepadanya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla.